Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar dengan IPM 25050017. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul politik uang. Sebelum saya menyampaikan dan menjelaskan materi saya ini, mari kita simak video berikut ini. Pesan ini ke persekutuanmu, tempat ibadah terbakar lagi. Bawa pesan ini. Baik, dari video tersebut sudah terlihat jelas tentang politik keuangan. Dan apa itu politik keuangan? Politik keuangan adalah praktik pemberian uang atau materi lainnya seperti barang atau jasa kepada pemilih atau pengambil keputusan politik lainnya dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik mereka, khususnya dalam proses pemilihan umum, pemilu, atau pemilihan kepala daerah pilkada. Praktik ini merusak integritas demokrasi karena mengikis kualitas pemimpin. Calon yang terpilih mungkin bukan yang terbaik, melainkan yang memiliki modal besar untuk membeli suara. Baik, dari video saya sebelumnya sudah dijelaskan apa itu politik keuangan, dan berikut ini cara saya untuk mengatasi dalam permasalahan politik keuangan tersebut, yaitu memerlukan pendekatan multi aspek yang melibatkan penegakan hukum, edukasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas dan konsisten, memperkuat peraturan, memastikan adanya aturan yang jelas, kuat, dan menutup celah hukum terkait definisi dan sanksi bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima. Optimalisasikan peran Bawaslu dan aparat penegak hukum, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, dan lembaga penegak hukum, Polri, dan Kejaksaan harus bersinergi dan proaktif dalam mengawasi, menyelidiki, dan menindak semua kasus politik uang tanpa pandang bulu. Dan yang kedua, peningkatan pendidikan dan kesadaran politik. Edukasi masyarakat, melakukan kampanye dan pendidikan politik secara masif mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga nasional. Materi harus fokus pada bahaya politik uang terhadap masa depan bangsa dan pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak calon, bukan imbalan sesaat. Dan yang ketiga, penguatan kelembagaan politik, reformasi partai politik. Partai politik perlu membangun sistem kaderisasi yang didasarkan pada integritas dan kompetensi, bukan hanya modal finansial. Partai harus kompak menolak politik uang dan menindak tegas kadernya yang terlibat. Peningkatan kesejahteraan rakyat secara tidak langsung, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dalam mengurangi kerentaan mereka terhadap godaan politik uang, karena mereka tidak terdesak kebutuhan ekonomi untuk menjual hak suara mereka. Baik, itu saja penyampaian materi dari saya tentang politik keuangan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.